Jangan harap aku mau hidup sama kamu. Kamu tuh cuma tukang ojek miskin. Pergi sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang yang kau hina habis-habisan, ternyata adalah orang yang suatu hari akan membuatmu menunduk dalam diam? Dan bagaimana jika keangkuhan kecilmu di depan banyak orang, kelak menjadi luka terbesar yang tak bisa kau sembuhkan sendiri? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Mega Putri, perawat muda dengan wajah menawan dan gaya hidup yang selalu tampak mahal. Rambutnya selalu tertata sempurna, sepatunya berkilau tanpa noda, dan parfum yang digunakannya menguar wangi lembut yang membuat banyak orang menoleh dua kali. Bagi sebagian besar pegawai rumah sakit, Mega bukan hanya perawat, dia adalah simbol kesuksesan muda. Putri dari keluarga terpandang, sering diundang ke acara sosial, dan punya banyak penggemar di kalangan dokter muda. Namun di balik senyum profesionalnya, ada sisi yang tak banyak orang tahu. Mega tidak pernah bisa menghargai seseorang yang datang tanpa status. Baginya, dunia terbagi dua, mereka yang layak diperhitungkan, dan mereka yang tidak. Pagi itu, ketika Mega sedang memeriksa daftar pasien, tiba-tiba suara langkah kaki tergesa terdengar di ujung koridor. Seorang pria berpakaian lusuh muncul, membawa sesuatu di tangannya, setangkai bunga mawar merah, dan sebuah amplop coklat yang sudah agak kusut. Bajunya sederhana, celana jeansnya sudah pudar, dan sepatunya penuh debu. Semua orang memandangnya dengan heran. Siapa yang berani masuk ke rumah sakit elit seperti ini dengan penampilan seperti itu? Mega mengerutkan kening. Maaf, Pak. Ini area staf. Bapak mencari siapa? Tanyanya dengan nada formal tapi jelas berjarak. Pria itu tersenyum, menatap Mega dengan pandangan yang begitu tulus. Aku mencari kamu. Mega Putri, kan? Mega tertegun sesaat. Iya, aku Mega. Tapi, siapa kamu? Namaku Aziz, jawabnya pelan. Aku cuma ingin bicara sebentar. Aku tahu ini mungkin gak pantas, tapi aku datang dengan niat baik. Beberapa perawat lain yang berada di sana mulai saling berbisik. Suara tawa kecil terdengar di sudut ruangan. Mega mulai merasa risih. Niat baik apa, Pak Aziz? Aziz menarik napas, lalu mengulurkan mawar merah itu dengan tangan bergetar. Aku tahu ini mungkin konyol. Aku cuma tukang ojek online, tapi aku sungguh mencintaimu. Aku datang bukan buat main-main. Aku serius ingin melamar kamu, Mega. Ruangan mendadak senyap. Semua orang mematung. Bahkan bunyi mesin pendingin ruangan terdengar jelas. Beberapa detik kemudian, tawa pun meledak. Salah satu teman Mega, perawat bernama Sinta, menutup mulutnya sambil tertawa keras. Astaga! Perawat cantik dilamar tukang ojek? Ini lelucon hari ini, ya? Mega menatap Aziz tak percaya. Bibirnya menahan tawa, tapi matanya menyiratkan rasa jijik yang tak disembunyikan. Kamu serius? Tanyanya dingin. Aziz mengangguk. Aku tahu kamu gak kenal aku. Tapi aku sering lihat kamu setiap kali aku antar pasien ke sini. Aku tahu kamu orang baik, perhatian, dan aku. Cukup, potong Mega cepat. Suara tawanya kini menggema jelas. Kamu pikir ini film drama? Lamaran dari tukang ojek buat perawat? Kamu kira hidup ini cerita sinetron? Aziz terdiam. Tatapan matanya perlahan menunduk, tapi tak satu pun kata kasar keluar dari bibirnya. Ia hanya tersenyum kecil. Mega melipat tangan di dada, melangkah setengah mendekat. Dengar ya, Aziz. Aku ini perawat di rumah sakit besar. Aku kerja keras buat sampai di sini, bukan buat disandingin sama orang yang bahkan mungkin gak punya rumah tetap. Jadi tolong, jangan bikin malu diri kamu sendiri di depan orang banyak. Sinta menimpali dengan nada mengejek. Kalau kamu mau nyari jodoh, jangan ke sini. Cari di pangkalan ojek aja. Tawa kembali pecah. Aziz menatap Mega sekali lagi. Ada luka di matanya, tapi juga keteguhan yang aneh. Ia menunduk pelan, lalu berkata dengan suara tenang. Aku ngerti, Mega. Mungkin kamu gak percaya sekarang. Tapi suatu hari nanti,
kamu bakal tahu siapa aku sebenarnya. Tanpa menunggu balasan, ia meletakkan bunga di meja resepsionis, lalu berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya pelan, tapi mantap. Sementara di belakangnya, tawa dan cibiran terus bergema. Mega bahkan masih sempat berkata, "Mimpi aja dulu, Mas. Dunia ini nggak seindah itu." Dan setelah pria itu menghilang di balik pintu kaca, semua kembali sibuk. Namun, tanpa disadari siapapun, hari itu adalah awal dari sesuatu yang tak seorang pun bisa bayangkan. Karena beberapa minggu setelah momen memalukan itu, nama Aziz Rahman akan kembali disebut, bukan sebagai tukang ojek, tapi sebagai seseorang yang membuat semua kepala menunduk dalam diam. Dan Mega baru akan tahu betapa mahalnya harga dari satu kata, merendahkan. Hari itu rumah sakit tempat Mega bekerja terasa lebih sibuk dari biasanya. Para perawat mondar-mandir dengan langkah cepat. Wajah mereka tampak tegang namun bersemangat. Ada kabar besar beredar sejak pagi. Rumah sakit itu akan menjalin kerja sama eksklusif dengan salah satu perusahaan transportasi terbesar di negeri ini. Semua orang bersiap menyambut kedatangan sang pemilik baru yang konon masih muda, sukses, dan karismatik. Mega yang tengah berdiri di depan cermin ruang perawat sibuk merapikan rambutnya. Lipstik merah muda ia poleskan dengan hati-hati. Sedikit parfum mewah ia semprotkan ke pergelangan tangan. Siapa tahu nanti bisa bertemu langsung dengan bos barunya, ucapnya sambil tersenyum pada bayangannya sendiri. Ia selalu punya ambisi untuk mendekat pada orang berpengaruh. Bukan karena cinta, tapi karena status dan kenyamanan hidup yang diimpikan sejak kecil. Meg, denger-denger bosnya itu masih muda loh. Katanya sih humble banget, ujar Sinta, teman sesama perawat sambil ikut berdandan. Mega tersenyum sinis. Humble boleh, tapi semoga nggak kayak cowok kemarin itu, si Aziz. Katanya dengan tawa mengejek yang masih sama tajamnya seperti hari ia menolak lamaran pria itu. Yang tukang ojek itu. Sinta ikut tertawa kecil. Ya ampun, aku masih ingat mukanya waktu kamu tolak di depan kantin. Kasihan juga sih. Kasihan? Hidup ini nggak pakai kasihan, Sin. Kalau aku mau bahagia, aku harus pilih yang selevel. Cinta nggak cukup bayar tagihan listrik, jawab Mega dingin, dengan nada seolah sudah benar-benar yakin dengan pilihannya. Namun siang itu, semesta seperti ingin memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Jam menunjukkan pukul 12 siang ketika suara sirine mobil pengawal terdengar dari luar. Semua mata beralih ke arah lobi utama. Para dokter berdiri rapi, perawat menunduk hormat. Seorang pria berjas hitam keluar dari mobil mewah, diikuti oleh beberapa staf bersetelan formal. Langkahnya tegap, matanya tenang namun tajam, dan setiap gerakannya memancarkan wibawa. Mega yang berdiri tak jauh dari pintu masuk menegakkan badan. Namun saat pria itu menoleh dan senyumnya muncul, waktu seperti berhenti. Napasnya tercekat. Tangannya gemetar. Dunia seakan berhenti berputar. Itu Aziz. Aziz yang dulu datang dengan jaket lusuh dan motor tuanya. Aziz yang ia hina di depan semua orang. Tapi kini, tak ada lagi sisa kesederhanaan itu. Yang berdiri di hadapannya adalah pria berpenampilan elegan, dengan jam tangan mahal di pergelangan dan aura percaya diri yang membuat semua orang menunduk hormat. Direktur rumah sakit langsung menyambutnya dengan jabat tangan penuh hormat. "Selamat datang, Tuan Aziz," katanya dengan senyum lebar. "Kami sangat terhormat menerima Anda. Semoga kerjasama ini membawa banyak kebaikan." Aziz tersenyum tipis, menunduk sopan. "Saya juga berharap begitu, Pak Direktur. Ini rumah sakit yang dulu saya kagumi, tempat di mana saya belajar banyak hal, termasuk tentang nilai seseorang." Kata-kata itu terdengar ringan, tapi Mega tahu, setiap suku katanya seperti anak panah yang menembus hatinya. Ia menunduk dalam, tak berani menatap wajah pria yang dulu ia rendahkan. Beberapa menit kemudian, saat pertemuan resmi berlangsung di aula rumah sakit, Mega hanya bisa berdiri di barisan belakang, menatap ke depan dengan jantung berdegup tak karuan. Ia tak lagi melihat Aziz sebagai tukang ojek miskin. Ia melihat sosok yang sama sekali berbeda, seseorang yang tenang, berwibawa, dan lebih dari segalanya, sukses. Saat sesi tanya-jawab dimulai, salah satu dokter bertanya, "Boleh tahu, Pak Aziz, bagaimana awal mula Anda membangun bisnis transportasi sebesar ini?" Aziz tersenyum,
menatap sekeliling, lalu menjawab pelan namun tegas. Saya memulai semuanya dari bawah. Dulu saya hanyalah pengemudi ojek online. Saya tahu rasanya dihina, diremehkan, bahkan dianggap tidak pantas. Tapi saya percaya, kerja keras dan ketulusan akan menemukan jalannya sendiri. Kata-kata itu seperti hantaman keras di dada Mega. Matanya mulai berair. Namun ia cepat-cepat menunduk agar tak terlihat. Ia tahu persis siapa yang dimaksud Aziz. Ia tahu luka itu ia yang tanam. Setelah acara berakhir, Mega menunggu di koridor, berharap bisa berbicara dengan Aziz. Ketika akhirnya pria itu berjalan melewatinya, Mega memberanikan diri memanggil pelan. Aziz. Langkah Aziz terhenti. Ia menoleh perlahan, menatap Mega dengan ekspresi tenang tapi sulit dibaca. Mega, jawabnya singkat. Suasana seketika hening. Mega menggigit bibir, suaranya bergetar saat berkata, Aku nggak tahu kamu ternyata. Aziz menghela napas pelan. Kamu nggak perlu minta maaf, Mega. Waktu sudah menjawab semuanya. Aku cuma ingin kamu tahu, aku tidak pernah marah. Aku cuma belajar bahwa cinta sejati tidak perlu pembuktian, hanya penerimaan. Setelah berkata begitu, ia tersenyum kecil dan berjalan pergi. Tapi bagi Mega, senyum itu terasa jauh lebih menyakitkan dari segala hinaan yang pernah ia lontarkan. Karena di dalam senyum itu, ada keikhlasan yang tak bisa ia miliki. Dan hari itu, Mega akhirnya mengerti, dunia memang bisa berbalik dalam sekejap, dan tak semua orang siap menanggung akibatnya. Malam itu, kamar Mega terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu meja menyala redup, cahayanya menyoroti wajah cantik yang kini tak lagi terlihat angkuh. Di depannya, secangkir teh yang sejak tadi tak tersentuh telah dingin. Ia hanya duduk diam, menatap kosong ke arah jendela. Suara hujan di luar seperti menggema dengan isi hatinya, berat, gelap, dan penuh sesal. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Aziz kembali muncul. Senyumnya. Tatapan matanya yang tenang saat menatapnya siang tadi. Bukan tatapan marah, bukan pula dendam. Tapi justru itu yang paling menyakitkan. Karena dari ketenangan itu, Mega tahu, Aziz sudah benar-benar melepaskannya. Kenapa aku sebodoh itu? Gumamnya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Ia ingat betul hari di mana Aziz datang dengan wajah penuh harap, membawa seikat bunga sederhana dan melamarnya dengan tulus. Ia masih bisa mendengar tawa sinisnya sendiri waktu itu. Kamu pikir aku mau hidup susah sama tukang ojek kayak kamu? Jangan mimpi, Aziz. Kata-kata itu kini menggema di telinganya seperti kutukan. Keesokan harinya di rumah sakit, semua orang masih membicarakan sosok Tuan Aziz, pemilik perusahaan transportasi raksasa yang baru saja bekerja sama dengan rumah sakit mereka. Setiap perawat membicarakannya dengan penuh kekaguman. Bayangin, dia dulu cuma ojek online loh, sekarang pemilik perusahaan besar, kata salah satu perawat. Dan masih muda. Rendah hati pula. Timpal yang lain dengan nada penuh pujian. Mega hanya diam di sudut ruangan. Ia mendengarkan, tapi seolah tidak benar-benar mendengar. Setiap pujian yang keluar dari mulut teman-temannya terasa seperti pisau yang menyayat hatinya perlahan. Ia ingin ikut tersenyum, tapi senyum itu hanya topeng. Di baliknya ada penyesalan yang dalam dan tak bisa ia sembunyikan. Meg, kamu kok diam aja? Biasanya kamu paling semangat kalau ngomongin cowok keren. Ledek Sinta sambil tertawa. Mega tersenyum kaku. Nggak apa-apa, aku cuma capek aja. Namun Sinta tahu ada sesuatu yang berbeda. Wajah Mega tak lagi seterang dulu. Matanya sering kosong. Senyumnya tak setulus biasanya. Tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Sore itu, ketika Mega pulang dari shift siang, langkahnya berhenti di depan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Di sana, beberapa pengemudi ojek online sedang berkumpul, bercanda sambil menyeruput kopi. Salah satu dari mereka mengenakan jaket hijau lusuh yang mengingatkannya pada seseorang. Tanpa sadar, Mega tersenyum getir. Dulu, ia begitu merendahkan pekerjaan itu. Tapi kini, setelah tahu siapa Aziz sebenarnya, pandangannya berubah sepenuhnya. Ia mulai mengerti bahwa pekerjaan tak pernah menentukan nilai seseorang. Hati dan niat di baliknya lah yang menentukan segalanya. Maafkan aku,
Aziz, gumamnya pelan sebelum melangkah pergi, dengan mata yang berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, Mega memberanikan diri datang ke kantor pusat perusahaan transportasi milik Aziz. Gedungnya tinggi dan megah, dinding kaca memantulkan cahaya sore yang keemasan. Tangannya gemetar saat memberitahu resepsionis bahwa ia ingin bertemu Aziz. Namun jawaban yang ia dapat membuat hatinya runtuh. "Maaf, Ibu. Tuan Aziz sedang tidak menerima tamu pribadi," ujar resepsionis sopan. "Tapi, tolong sampaikan saja kalau Mega ingin bertemu. Bilang saja aku dari rumah sakit." Wanita itu tersenyum ramah, namun nada suaranya tetap tegas. "Saya akan sampaikan, tapi tidak bisa menjanjikan beliau akan menemui Anda." Mega hanya mengangguk. Ia menunggu di lobi selama lebih dari 1 jam, menatap setiap pintu lift yang terbuka dengan harapan wajah itu akan muncul. Tapi sampai matahari tenggelam, Aziz tak pernah datang. Ia akhirnya menyerah, melangkah keluar dengan hati hampa. Di parkiran, ia menatap langit jingga dan tersenyum pahit. "Mungkin memang ini balasannya," katanya pelan. "Dulu aku yang meninggalkan dia tanpa rasa. Sekarang giliran dia yang menutup pintu untukku." Beberapa minggu berlalu, Mega mulai mencoba memperbaiki dirinya. Ia lebih banyak tersenyum pada pasien, lebih sabar menghadapi rekan kerja, bahkan mulai ikut membantu kegiatan sosial rumah sakit yang dulu jarang ia pedulikan. Tapi di dalam hati, rasa bersalah itu tetap tak pergi. Suatu sore, ia sedang bertugas di ruang anak-anak ketika mendengar suara tawa kecil di belakangnya. Saat menoleh, langkahnya membeku. Aziz berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana, membawa sekotak mainan. Ia sedang menemani tim CSR perusahaannya yang datang untuk memberi donasi. Mega menelan ludah, tubuhnya kaku. Tapi ketika Aziz melihatnya, pria itu hanya tersenyum sopan. "Selamat sore, Suster Mega," ucapnya tenang. Mega mencoba membalas senyum, tapi matanya mulai basah. "Aziz, aku." Namun Aziz segera memotong lembut. "Nggak apa-apa, Mega. Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Semua sudah cukup lama berlalu. Aku sudah memaafkan." Kata-kata itu hangat tapi menyesakkan. Aziz benar-benar tulus. Tapi bagi Mega, itu justru membuat dadanya semakin sesak. Karena ia tahu, maaf Aziz bukan tanda harapan baru. Itu adalah tanda bahwa kisah mereka sudah berakhir. Dengan satu pihak yang sudah sembuh, dan satu pihak yang baru belajar terluka. Malamnya, Mega berdiri di balkon rumah sakit, menatap lampu kota dari kejauhan. Hatinya berbisik pelan. "Kadang, kehilangan bukan hukuman, tapi pelajaran. Dan aku belajar dengan cara yang paling menyakitkan." Air matanya menetes perlahan, jatuh bersama senyum kecil yang penuh penyesalan. Di bawah langit malam yang sunyi, Mega akhirnya mengerti makna sebenarnya dari cinta dan rendah hati, 2 hal yang tak bisa dibeli dengan apapun. Hari-hari berikutnya, Aziz sering datang ke rumah sakit itu. Kadang untuk mengantar donasi, kadang sekadar membantu pasien miskin membayar obat. Tapi Mega tahu, alasan sebenarnya bukan itu. Mereka mulai bicara lagi, bukan seperti dulu, tapi dengan kedewasaan yang tumbuh dari luka yang sama. Suatu sore, Mega berjalan keluar rumah sakit dan mendapati Aziz sedang duduk di taman kecil, memberi makan burung pipit. Ia tersenyum dan mendekat. "Masih suka diam di tempat sepi?" goda Mega lembut. Aziz tertawa kecil. "Tempat sepi biasanya nyimpan banyak jawaban, Meg." Mega duduk di sampingnya, memandang langit yang mulai berwarna jingga. "Kalau gitu, menurut kamu, apa jawaban buat kita?" Aziz menatapnya. "Lama. Aku nggak tahu. Tapi mungkin. Tuhan pengen kita saling memaafkan dulu, baru nanti menentukan apakah kita pantas bersama lagi." Air mata Mega menetes tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya akhirnya tenang. Ia sadar, cinta sejati tak selalu tentang memiliki. Kadang, cinta adalah tentang menerima, memperbaiki diri, dan percaya pada waktu. Setahun kemudian, rumah sakit kecil itu berdiri lebih besar, berkat bantuan dari yayasan milik Aziz. Di depan gerbang, terpajang papan bertuliskan, "Rumah Sakit Harapan Hati, untuk mereka yang pernah terluka, dan kini belajar sembuh." Mega berjalan melewati taman pagi itu,
membawa bunga untuk ruang anak-anak. Saat ia menoleh, Aziz berdiri di sana, mengenakan kemeja putih sederhana. Tatapan mereka bertemu, kali ini tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan. Hanya kedamaian. Pagi, Meg. Mega tersenyum. Pagi, Aziz. Siap kerja lagi. Selalu, jawab Aziz sambil menatapnya lembut. Karena sekarang, aku kerja buat sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Aku kerja buat kebaikan, buat kita semua. Mega menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar tersenyum tulus. Mereka berjalan berdampingan ke dalam rumah sakit. Dua hati yang pernah patah, kini saling menuntun menuju cahaya baru. Dan di langit yang cerah pagi itu, seolah waktu berbisik lembut. Segala sesuatu yang datang dari ketulusan, akan selalu menemukan jalannya kembali.